Selamat pagi nakku, salam sehat. Bagaimana? Sudah siap sarapannya? Ya, Pak Guru harapkan sudah ya. Dan sudah siap menerima pembelajaran kita hari ini. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang semalam. Dan hari ini kita akan lebih fokus kepada apa sebetulnya itu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, semalam kita sudah tahu bahwa pertumbuhan itu bisa berkembang biak, tumbuhan itu bisa berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Nah, hari ini akan kita bahas yang secara generatifnya. Nah, jadi Pak Guru harapkan kalian mengikuti materi yang akan Pak Guru jelaskan ini, dan nanti ada tugas kalian di akhir materi kita ini. Siap nakku ya? Oke, siap. Nah, seperti biasa kita harus mengetahui apa sebetulnya tujuan kita belajar itu. Tujuan pembelajaran kita hari ini ada 3 Pak Guru buat. Apa itu nakku? Ya, yang pertama, setelah nanti kita belajar ini kalian mampu menjelaskan perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Yang kedua, mampu menjelaskan bagian-bagian dan bunga dan fungsinya. Yang ketiga, mampu menjelaskan macam-macam dan perantara penyerbukan. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Jadi diharapkan setelah kita selesai nanti pembelajaran ini dan sudah mampu yang 3 itu. Oke, yang pertama nakku yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, seperti semalam sudah kita bahas bahwa perkembangbiakan tumbuhan secara generatif itu melibatkan 2 induk, yaitu induk jantan dan induk betina. Nah, pada tumbuhan yang menjadi ciri utamanya itu nakku, maka tumbuhan itu dikatakan berkembang biak secara generatif itu ditandai dengan adanya bunga. Jadi jika nanti kamu melihat tumbuhan yang mempunyai bunga, maka tumbuhan tersebut berkembang biak secara generatif. Tapi ketika kamu melihat tumbuhan itu tidak mempunyai bunga, maka itu menandakan bahwa tumbuhan itu tidak bisa berkembang biak secara generatif. Contohnya mungkin kita pernah melihat batang atau pohon dari tomat. Nah, tomat itu ada bunganya nakku. Maka sudah jelas bahwa tomat itu berkembang biak secara generatif. Atau mungkin pernah juga kalian lihat pohon apa? Pohon karet. Nah, pohon karet itu tidak mempunyai bunga. Maka pohon karet itu dia tidak bisa berkembang biak secara generatif. Atau mungkin pohon singkong, ubi, ketela pohon sering dibilang. Nah, dia nggak mempunyai bunga anakku, sehingga dia tidak bisa berkembang biak secara generatif. Nah, jadi ada 4 bagian utama dari bunga itu. Nah, ada 4 bagiannya. Apa itu? Nah, bunga itu memiliki yang pertama kelopak, mahkota, putih, dan benang sari. Nah, ketika bunga itu mempunyai keempat ini nakku, keempat bagian bunga ini tadi, maka bunga itu disebut bunga sempurna. Bunga apa nakku? Iya benar, bunga sempurna. Tapi ketika salah satu dari 4 ini tidak dimiliki bunga itu, maka bunga itu tidak disebut bunga sempurna. Nah, bunga sempurna itu bisa dicontohkan, bisa seperti bunga kembang sepatu, mungkin sering kalian lihat, bunga bougainville, bunga tomat, bunga cabai. Kenapa kita sebut dia bunga sempurna? Karena itu tadi, karena dalam bunga itu dia ada 4 bagian tadi, yaitu ada kelopaknya, ada mahkotanya, ada putih, ada benang sari. Berbeda dengan bunga yang dimiliki oleh pohon jagung. Kenapa beda? Karena putih dan benang sarinya berpisah. Nah, jadi dia nggak dalam satu kuntum itu dia, sehingga dia disebut bukan bunga sempurna, tapi bunga lengkap namanya. Nah, beda sempurna, beda lengkap. Bisa nakku ya? Bisa. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bagian-bagian dari bunga tersebut. Tadi sudah Pak Guru bilang ada 4 bagian yang utama dari bunga itu. Apa itu? Yaitu ya kelopaknya, mahkotanya,
putih dan benang sari, itu yang utama ya. Nah, dan semua bagian-bagian itu nakku mempunyai fungsi. Nah, mempunyai fungsi. Nah, ini yang Pak Guru bilang tadi, bunga sempurna yaitu bunga yang ada di bunga kembang sepatu nakku yang warna merah, sering mungkin kalian lihat ya. Nah, ini adalah dia paling sempurna. Kenapa? Karena dia di situ lengkap. Kalau tadi kita minta cuma 4 yang utama, makan kalau pada bunga kembang sepatu itu udah lebih gitu. Bukan hanya 4 itu. Nah, kita mulai ya nakku. Nah, ini ada kelopak. Ya, ini ada kelopaknya. Nah, kelopaknya itu nakku yang paling dasar itu, yang ini. Di bawah ini tangkainya ya gitu. Ya, ini ada kelopaknya. Kemudian ini ada tangkai bunga. Ini sama ini nakku ya. Nah, ini juga tangkainya. Nah, dari kelopak ini ada tangkai dan inilah bunganya nakku. Nah, pada bunga ini, inilah yang disebut, ini yang sering disebut namanya itu adalah mahkota bunga. Sama kayak kawan kita perempuan, bagian atasnya itu yaitu rambut sering disebut mahkota wanita ya. Nah, sama juga bunga itu mahkotanya itu yang ini, yang indah itu nakku. Nah, kenapa tadi Pak Guru bilang paling sempurna bunga kembang sepatu ini? Tadi karena mahkotanya ini juga nakku ada kelopaknya. Nah, ada lagi kelopaknya ini yang membungkus bunganya itu, ada juga namanya kelopak bunga. Dan ini tadi kelopak bunga juga, tapi dia di bawah. Nah, gitu. Nah, bagian-bagian berikutnya itu mulai ada kepala putih. Ini paling atas nakku. Yang paling atas yang warna kuning. Kemudian di bawahnya ada tangkai putih, yang ini namanya tangkai putih. Di bawahnya lagi ada yang agak besar ini nakku, yang agak gemuk dia. Nah, itu namanya bakal buah. Itu namanya bakal buah. Nah, yang garis-garis semua ini nakku, yang warna ini yang banyak ini, nah itu namanya tangkai sari. Yang ini ujungnya ini namanya kepala sari. Nah, itu dia ya. Jadi dia lengkap. Nah, apa sebetulnya itu fungsi-fungsinya kan gitu. Nah, yang pertama, putih itu dia berfungsi sebagai alat perkembangbiakan pada hewan itu. Dialah betinanya. Nah, ya, putih itu menjadi alat perkembangbiakan pada bunga yang menjadi betina, si betinanya dia. Sedangkan benang sari itu alat perkembangbiakannya tadi, perkembangbiakan pada bunga, tapi dia itu sebagai jantannya. Nah, dia sebagai jantannya. Nah, jadi ingat, alat perkembangbiakan pada bunga itu, atau kita bilang secara generatif itu putih dan benang sari. Putih dan benang sari. Putih itu sebagai betina, sedangkan benang sari itu sebagai jantan. Bisa? Bisa. Oke, kita lanjut. Tadi sudah kita bilang bahwa dalam tumbuhan itu tadi yang berkembang biak secara generatif ada putih dan ada benang sari. Nah, ketika putih dan benang sari ini bertemu nakku, ketika putih dan benang sari ini tadi bertemu, maka itulah yang disebut terjadinya apa? Iya, terjadinya penyerbukan. Ya, jadi bisa dikatakan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan proses penyerbukan. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan itu adalah proses melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putih. Nah, setelah itu nakku, jika terjadi itu tadi ya, jika terjadi melekatnya serbuk sari kepada kepala putih, maka akan terjadi penyerbukan. Nah, setelah penyerbukan, maka
serbuk sari itu akan menuju ke bakal biji. Tadi kan ada bakal buah, kata kita bilang tadi kan, ada di situ dia. Nah, setelah dia nanti serbuk sari tadi masuk ke bakal biji nakku, maka di situ akan terjadi lagi proses selanjutnya, yaitu serbuk sari tadi akan berubah menjadi bakal buah. Nah, ketika terjadi proses serbuk sari masuk ke bakal buah, maka itu yang disebut pembuahan. Kalau sudah terjadi pembuahan, maka siap-siaplah, maka tumbuhan itu akan berkembang biak. Itu tinggal nunggu proses selanjutnya. Tapi proses singkatnya mulai dari penyerbukan sampai pembuahan seperti itu tadi. Oke, nanti bisa kalian ulang lagi. Oke. Penyerbukan itu nakku secara umumnya bisa dibedakan menjadi 4. Ada 4 penyerbukan. Apa itu? Yang pertama itu adalah penyerbukan sendiri, yang kedua penyerbukan tetangga, yang ketiga penyerbukan silang, yang keempat penyerbukan buster. Keempat jenis penyerbukan ini mempunyai ciri-ciri tersendiri. Nah, yang pertama itu kita bahas penyerbukan sendiri. Kenapa dia disebut penyerbukan sendiri? Nah, dia disebut penyerbukan sendiri karena benang sari atau serbuk sari akan jatuh atau melekat di kepala putih bunga itu sendiri, nakku. Nah, di situ sendiri, di bunga itu sendiri. Maka ini bisa dibilang hanya bisa terjadi pada bunga sempurna. Kenapa? Karena pada bunga sempurna lah ada dalam satu kuntum bunga itu kepala putih dan benang sari. Jadi dia sendiri hanya pada satu bunga. Nanti pada gambar mungkin kalian lebih jelas, ya. Oke. Yang kedua tadi apa? Penyerbukan tetangga. Nah, kalau penyerbukan tetangga itu dia sudah melibatkan dua bunga, tapi masih dalam satu pohon. Bunga yang ini jatuh benang sarinya, dan bunga yang ini menerima benang sari ini tadi sehingga melengket atau melekat di kepala putihnya. Jadi dia ada dua bunga tapi dalam satu pohon, masih dalam satu pohon. Nah, itu namanya penyerbukan tetangga. Dan yang ketiga apa? Penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini nakku, dia terjadi berbeda pohon. Nah, berbeda pohon. Misalnya di sini ada ditanam di sebuah lahan pertanian, ada ditanam ditanam cabai. Oh, di cabai, pohon cabai yang ini dia bisa melakukan perkembangbiakannya, penyerbukannya dengan pohon cabai yang lain. Tapi masih sejenis, nakku, ya. Sama-sama pohon cabai yang ditanam sama semua. Nah, tapi dia udah beda pohon. Maka itu namanya penyerbukan silang. Nah, ada satu lagi, apa itu? Penyerbukan buster. Nah, penyerbukan buster ini, nakku, dia sudah berbeda semuanya. Beda bunga, beda pohon. Tadi kan kalau sendiri satu bunga, ini enggak, ini beda bunga. Kalau udah beda bunga bisa jadi apa? Kalau beda bunga tetangga, iya, tapi ini enggak, bukan pula tetangga, nakku, karena dia beda pohon pula. Berarti silang, Pak Guru? Enggak juga. Kenapa, Pak Guru? Karena di buster ini dia juga enggak lagi sejenis, tapi satu prioritas namanya. Maksudnya kayak mana, Pak Guru? Nah, contohnya kita buat mangga itu, nakku, kan banyak jenis-jenisnya kan. Ada mangga udang, ada mangga golek, ada mangga ini. Nah, ketika di situ ada dua jenis mangga yang berbeda, ada mangga yang besar buahnya, seperti mangga-mangga yang kalian sering dilihat di pajak itu, yang mangga yang dari Jawa katanya, nakku. Ah iya, mangga besar itu kan besar itu kan. Mangga apa namanya itu, nak? Iya, mangga yang besar itulah. Oh, yang besar dia manis. Mangga udang lah kita. Ya, mangga udang enggak, yang kecil. Nah, itu yang dari daerah kita, dari Tonggi. Itu bisa digabungkan, aku, sehingga nanti akan menghasilkan generasi yang baru. Nah, itulah namanya penyerbukan buster. Atau bisa juga
pohon cabai merah ditanam bersampingan dengan pohon cabai rawit, sehingga nanti terjadi penyerbukan, maka buah dari cabai rawit itu dia lebih besar buahnya. Nah, dia berbeda jenis tapi masih satu varietas. Nah, itu disebut namanya adalah penyerbukan buster. Nah, ini gambarnya anakku, mungkin lebih jelas dari situ. Nah, ini dia. Ini sengaja Pak Guru tadi buat pohon cabai. Nah, kalau yang A ini anakku, ini karena dia masih satu bunga dan satu pohon, itu namanya penyerbukan sendiri. Iya, benar. Nah, kalau penyerbukan silang mana Pak Guru? Ini dia anakku, yang bagian B. Dia terjadi pada dua bunga namun masih satu pohon. Masih satu pohon dia, tapi dua bunganya. Nah, itu namanya penyerbukan silang. Kemudian penyerbukan tetangga apa Pak Guru? Nah, ini dia. Ada dua pohon. Pohon pertama, pohon kedua. Tapi ini masih satu jenis anakku. Bisa kalian lihat dari buahnya sama besarnya kan? Dia berarti dia masih satu jenis. Tapi bunga yang ini melakukan penyerbukan ke bunga yang ini. Berarti tetangga. Tetanggaan dia. Iya. Kalau ini tadi lorong lah bisa dibilang. Kalau silang ini lorong, satu lorong dia. Nah, ini udah tetangga, beda jalan. Nah, dia dua pohon. Itu namanya penyerbukan tetangga. Iya. Sedangkan penyerbukan buster anakku, dia buahnya anakku ya. Bunganya juga berbeda. Nah, ini cabai yang ini dia buahnya lebih besar dan dari bunganya kita nampak bunganya warna putih. Sedangkan ini buahnya lebih kecil dan bunganya itu warnanya warna kuning. Ini sama-sama cabai. Sama-sama cabai. Tapi hanya sebatas sama-sama cabai. Jenisnya berbeda, variannya saja yang sama. Nah, ketika ini terjadi penyerbukan dari bunga yang ini ke bunga yang ini, itulah yang disebut penyerbukan buster. Bisa anakku? Ya, Pak Guru kan bisa, nanti kalian ulang lagi. Nah, sekarang seperti janji Pak Guru tadi, setelah materi ini kalian pasti mempunyai tugas. Inilah tugasnya anakku. Nah, nanti bisa kalian, ya kalau Pak Guru suruh di sini adalah dilengkapi, digambarkan dulu nanti bunga ini anakku, digambar baru dilengkapi. Setelah kalian lengkapi, kalian presentasikan apa yang kalian buat tadi dalam bentuk video singkat. Durasinya nggak usah lama-lama anakku, mungkin 1 atau 2 menit sudah cukup. Boleh kalian awali dengan memperkenalkan diri, kelas berapa, baru langsung ke presentasi kalian. Nah, Pak Guru harapkan kalian mengerjakannya dengan serius, sungguh-sungguh, dan setelah selesai nanti tugasnya kirimkan ke WA pribadi Pak Guru. Tetap semangat ya anakku, karena Pak Gurumu pun akan tetap semangat membimbing kamu walau dari jarak jauh. Oke anakku, oke. Salam sehat, terima kasih, tetap semangat.